Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 MKKF 23 tahun 2020. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Zelia, Razif, Sefrizal, dan Sulis. Produksi kedelai di Indonesia belum mencukupi kebutuhan nasional, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dilakukanlah impor kedelai dari negara lain. Hal ini karena masih banyak petani yang belum menjadikan kedelai sebagai komoditas utama menanamnya. Hal ini juga disebabkan karena beberapa faktor seperti kondisi alam yang kurang mendukung, ketersediaan lahan yang masih kurang, dan pengendalian hama yang sulit. Nah, kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur. Kedelai masih banyak sekali dibutuhkan karena bisa dijadikan bahan-bahan untuk makanan, seperti susu kedelai, tahu, tempe, kecap, dan lain-lain. Tiap tahunnya, impor kedelai mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tetapi mulai tahun 2020 menurun karena dibatasi tiap tahunnya impor 2 juta ton kedelai. Ada 2 faktor sulitnya budidaya kedelai, yaitu faktor alamiah dan non-alamiah. Untuk non-alamiahnya itu ada 4, yaitu faktor dari benihnya, ketersediaan lahan, teknologi pertanian, dan minat petani. Untuk yang alamiah ada 3, yaitu dari iklim, kesuburan fisikokimia dan biologi tanah, dan yang terakhir ada gulma atau hama. Semua itu dapat diatasi dengan mengubah cara menanamnya, yaitu beralih dengan menggunakan hidroponik. Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kami menggunakan sistem hidroponik jenis wick system karena alat dan bahan yang digunakan masih bisa ditemukan di sekitar kita. Tahap-tahap menggunakan metode wick system dimulai dari tahap persiapan benih, penyemaian, penanaman kedelai dengan wick system, dan perawatan. Tahap yang pertama adalah persiapan benih. Memilih biji yang baik dilakukan dengan cara merendam biji kedelai dalam air hangat selama 6 jam. Biji yang baik tidak akan mengapung saat dilakukan perendaman dengan air hangat. Tahap yang kedua adalah penyemaian. Dalam tahap penyemaian dibutuhkan alat dan bahan seperti nampan atau wadah, arang sekam, air, biji atau benih kedelai yang telah berkecambah, plastik hitam, dan semprotan. Langkah-langkah dalam penyemaian yang pertama, beri arang sekam di bagian dasar nampan atau wadah sekitar mencapai ketinggian 1,5 cm. Langkah kedua, letakkan biji yang telah dipilih dengan jarak secukupnya antar biji. Langkah ketiga, taburkan lagi arang sekam sekitar 1,5 sampai 2,4 cm. Langkah keempat, semprotkan air ke arang sekam, tidak terlalu banyak dan tidak sedikit. Langkah keenam, tutupi media semai itu dengan plastik hitam yang telah dilubang-lubangi. Langkah ketujuh, kontrol kelembapan arang sekam dengan menempelkan jari ke arang sekam. Jika tak ada arang sekam yang menempel, maka artinya sudah kering. Maka semprotkan lagi air secukupnya. Langkah ke-8, jika daun sudah muncul, jemurlah di pagi dan sore hari. Langkah yang terakhir, persemaian diakhiri setelah muncul 4-7 helai daun. Tahap yang ketiga adalah penanaman kedelai dengan wick system. Dalam tahap penanaman kedelai dibutuhkan alat dan bahan seperti wadah yang memiliki ketinggian yang cukup tinggi, air, rock wool, kain flanel, net pot, tanaman kedelai, sebuah papan atau triplek, atau bisa juga styrofoam,
dan bubuk A dan B yang telah dimix. Langkah-langkah dalam menanam kedelai menggunakan wick system. Langkah yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Langkah yang kedua, potong rock wool menjadi ukuran masing-masing 2x2x3 cm. Langkah ketiga, beri celah atau lubangi rock wool untuk meletakkan tanaman kedelai. Langkah keempat, letakkan rock wool tersebut ke net pot yang sebelumnya sudah diselipkan kain flanel sebagai sumbu. Langkah kelima, lubangi papan dengan lubang sebesar luas permukaan net pot. Langkah keenam, letakkan net pot tadi di papan yang telah dilubangi. Langkah ketujuh, letakkan papan di atas wadah yang telah disiapkan. Langkah kedelapan, beri air pada wadah tersebut hingga menyentuh bawah net pot. Langkah kesembilan, larutkan pupuk A dan B dalam air dengan takaran air perbandingan 1:1. Langkah terakhir, larutkan pupuk AB mix tersebut, tuangkan ke dalam wadah tadi. Tahap yang terakhir adalah perawatan. Perawatan ini meliputi penyiraman atau kontrol penggantian air dalam wadah jika air sudah kotor. Lalu dibutuhkan juga pupuk A dan B yang dimix dan fungisida jika ada hama yang mengganggu. Menurut kelompok kami, SDGs nomor 2 yaitu mengakhiri kelaparan, nomor 3 kesehatan yang baik dan kesejahteraan, nomor 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan yang terakhir nomor 13 penanganan perubahan iklim sangat cocok untuk mendukung rancangan penyelesaian masalah yang sedang kelompok kami kembangkan. Hai semuanya, terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.